Sekretaris Jenderal Relawan Jokowi atau Rejo, Muhammad Rahmat, menyebut Presiden ke-7 Republik Indonesia memaafkan dua tersangka kasus ijazah Jokowi, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Pihaknya berharap Polda Metro Jaya dapat mempertimbangkan pencabutan status tersangka. Sebelumnya, Egy dan Damai Lubis menyambangi rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah Kamis lalu. Mereka menggelar pertemuan tertutup. Di buku buat Pak Jokowi ya, Prof. Egy Sujana memberikan hadiah buku untuk Jokowi sebelumnya telah disampaikan melalui Rejo pada 16 Desember 2025. Ini saya tanda tangani untuk saudaraku seiman seislam, Bapak Joko Widodo. Insya Allah beliau itu CBM, cerdas, berani, militan. Dari Rejo mendampingi Bapak Egy Sujana beserta Bapak Hari Damai Lubis dan pengacara Bapak Egy Sujana, Ibu Elida Neti, berkunjung ke kediaman Bapak Jokowi, Presiden RI yang ke-7. Alhamdulillah pertemuan berjalan dengan sangat baik. Kami semua disambut dengan sangat baik oleh Bapak Jokowi dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadi perekat bagi kesatuan bangsa kita yang akan datang. Adapun dalam kasus ijazah Jokowi, 8 orang ditetapkan sebagai tersangka. Di antaranya Egy Sujana, Damai Hari Lubis, dan pakar telematika Roy Suryo. Kasus berawal dari laporan Jokowi ke Polda Metro Jaya terkait tuduhan ijazah palsu. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pelatih baru Timnas Indonesia John Hertman telah tiba di tanah air. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini. Tetaplah di Sindo Sore. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Sindo Today, Satres narkoba, hujan deras disertai mobil rombongan wartawan. Sindosia, Korban meninggal dunia dan Indonesia, 1 orang terluka dalam. Sindo Sore, Kobaran api besar banjir setinggi 7. Hati berjabat tangan dan berbincang apa? Sindo Malam, Sindo News TV, Beyond Headline. Isu terhangat sepekan terakhir. Ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV. Danantara cukup mampu untuk membayar itu. Jadi bukan nggak dibayar, Tang, ya. Dibayar tapi Danantara. Apakah ada anggaran yang diendapkan di Provinsi Jawa Barat yang harus menyatakannya adalah BPK? Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Orang-orang yang pantas menjadi polisi, inilah yang sebetulnya gunakanlah hati nuraninya. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Sekolah sangat berperan penting, tidak menerima adanya bullying. Jangan lewatkan Inside Story, Selasa pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak setelah nekat meracik obat. Sindo Files, setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore di Sindo News TV.
isu terhangat sepekan terakhir. Ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindonews TV. Lelaki itu gak banyak yang bercerita ya. Iya, udah tuh nangis, tapi abis itu Udah pasti orang nggak bakalan gak nengok. Jadi nikmatilah ciptaan Tuhan buat Indonesia. yang utama ya body dulu lah, lempeng. Body dulu. AC dingin, ya nanti rasain sendiri deh. Capeknya dan gak ada ujungnya. Teknologi jalan terus. Informasi berikutnya dari dunia sepak bola. Pelatih baru Timnas Indonesia John Hartman telah tiba di tanah air. Hartman dan keluarganya mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada pukul 13.25 siang tadi. Selanjutnya pelatih baru Timnas Indonesia ini akan diperkenalkan kepada publik pada Senin 12 Januari nanti. Sebelumnya PSSI resmi mengumumkan penunjukan John Hartman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia pada Sabtu 3 Januari lalu. Pelatih asal Inggris tersebut dikenal dengan prestasinya membawa Timnas Kanada baik putra dan putri ke Piala Dunia. Ya, akhir pekan ini Anda berwisata kemana? Nah, masih banyak nih orang tua yang membawa anak-anaknya berwisata edukatif, salah satunya ke planetarium. Tidak hanya dari Jakarta, keluarga dari luar kota pun ramai mendatangi tempat wisata ini. Pesona planetarium walaupun pernah tutup 13 tahun tidak pernah surut. Akhir pekan masih banyak warga membawa keluarganya berkunjung ke tempat pertunjukan planet-planet di kawasan Taman Ismail Marzuki ini. Tak hanya dari Jakarta, pengunjung luar kota pun ramai mendatangi planetarium sejak pagi karena mereka sulit mendapatkan tiket secara online. Sejumlah masyarakat sepakat mengunjungi planetarium dapat menambah pembelajaran modern mengenai edukasi astronomi dan luar angkasa bagi anak-anak. Karena nggak dapet tiket online susah, jadi akhirnya tiket online-nya nggak dapet. Kita coba on the spot gitu. Jadinya ya 4 jam lah menunggu. Iya lumayan ya. Belum dapat juga. Nanti habis ini kan masuk. Kan jam 9 ya. Iya. Kenapa sini nih? Ya nostalgia masa lalu lah, pernah kesini terus anak-anak kan belum pernah. Ya, jadi ada yang udah pernah, ada yang udah tapi masih kecil, ya udah kita. Di planetarium ada 4 kali jadwal pertunjukan perharinya. Setiap pertunjukan diisi oleh 200 orang. Artinya hanya ada 800 orang per hari yang bisa menyaksikan pertunjukan. Harga tiketnya pun terjangkau, yaitu Rp10.000. Selama 3 bulan ke depan untuk anak sekolah SD hingga mahasiswa gratis. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Seto Pratomo, iNews melaporkan.